nembak. Ya Siap, kan? membantu penembak. Ya. Coba sekarang kalau kamu suruh membantu, Sabak SO coba kamu persiapan pada posisi menembak coba. Siap. Kamu lakukan. Ya. Siap. Balik kanan. Ya. Waktu khusus untuk melaksanakan pengecekan tentang kesiapan satuan baik penyelenggara latihan, pelaku maupun pendukung latihan berkaitan dengan akan diselenggarakannya latihan bersama Garuda Shield 15 tahun 2021 antara TNI Angkatan Darat dengan US Army. Dan latihan ini sebenarnya merupakan latihan yang telah diprogramkan oleh Angkatan Darat. Namun selama ini mungkin latihan yang melibatkan pasukan yang besar baru tahun 2021 ini. Latihan ini dilaksanakan di 3 tempat. Yang terbesar dilaksanakan di Puslapur Batu Raja di Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua di Balikpapan di daerah latihan tempur Amburawang, yaitu di wilayah Balikpapan juga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kemudian yang ketiga dilaksanakan di daerah Mukalisung, Manado di Sulawesi Utara. Ini kegiatannya. Jadi hari ini saya meyakinkan seluruh penyelenggara latihan, pelaku maupun pendukung latihan, dari mulai sarana prasarana, personil, kemudian unsur-unsur yang untuk mendukung kegiatan, hal-hal apa yang perlu disiapkan, saya cek secara umum hari ini sudah siap dan saya yakin bahwa mereka sudah siap untuk latihan. Ada yang perlu dibenahi, Pak? Tentu saja setelah pengecekan ini ada evaluasi. Meskipun secara umum 95% saya katakan sudah sangat siap, tapi memang ada beberapa sarana atau perlengkapan yang baru prosesnya dipasang pada hari ini, termasuk untuk tempat khusus bagi prajurit US Army yang nanti akan ditempatkan dengan tenda-tenda yang sekarang masih dalam proses. Pak, mungkin manfaat yang dirasakan. Ya, jadi latihan ini adalah satu latihan yang menurut pandangan saya adalah luar biasa. Kenapa? Karena sepanjang sejarah belum pernah dilaksanakan latihan dengan skala besar dengan menggunakan pasukan yang cukup banyak antara TNI Angkatan Darat dengan US Army di wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini yang mungkin menjadi sangat tentu manfaatnya sangat luar biasa. Yang pertama, membangun hubungan diplomasi militer antara TNI Angkatan Darat dengan US Army yang tentu akan sangat berdampak. Dan ini juga akan sampai ke tingkat satuan-satuan di bawah. Prajurit bisa berinteraksi langsung dengan mereka, saling mengisi. Kemudian yang kedua, tentu banyak hal yang bisa dimanfaatkan tentang kemampuan mereka. Mereka memiliki pasukan yang sudah kita kenal cukup profesional karena pernah melaksanakan tugas di beberapa negara. Ini tentu akan ada interaksi dan tentu ada hal-hal yang bisa kita ambil. Nah ini, tapi di sisi lain kita juga punya kelebihan-kelebihan. Prajurit kita, satuan kita juga punya kemampuan. Oleh karena nanti kita bisa saling sharing. Mereka memberikan materi-materi yang mungkin bisa dimakan kita juga ada sedikit yang bisa saling. Jumlah personil dan alutsista. Yang ketiga, kita ingin memperkenalkan wilayah Kalimantan Timur dengan budaya. Mungkin kita kan kalau wilayah Kalimantan itu budaya Dayak, kemudian dengan culture dan sebagainya. Ini akan kita memberikan. Dan itu semua menjadi bagian dalam rangka semua latihan yang kita lakukan. Ya, jumlah personil dan alutsista yang dikerahkan apa saja? Ya, khusus untuk latihan yang di wilayah Kalimantan Timur di Kodam 6 Mula Warman, ini kita melibatkan batalion infanteri Raider 600 Modang. Kekuatannya untuk pelaku latihan sejumlah 120 orang, unsur pendukung mungkin bisa mencapai 50 sampai 100 orang. Dan ini semua nanti akan dilibatkan dalam kegiatan latihan, sarana prasarana mulai dari peralatan alat angkut kapal ADRI yang akan kita gunakan, kemudian beberapa kendaraan, kemudian persenjataan, semuanya akan disiapkan untuk mendukung latihan. Pak, intinya personil ini kan mewakili Tentara Republik Indonesia, Pak ya? Ya. Mungkin ada pesan khusus buat mereka, Pak? Ya, tentu kepada seluruh prajurit tadi sudah saya tekankan dalam beberapa arahan
arahan saya, penekanan bahwa yang pertama ini kesempatan yang baik bagi mereka, merupakan satu kehormatan sekaligus kebanggaan bisa berlatih dengan tentara luar US Army. Kemudian yang kedua, saya ingin agar latihan ini betul-betul dimanfaatkan oleh mereka untuk saling mengenal, saling membangun komunikasi, dan untuk mendapatkan hal-hal yang positif. Materi latihan yang ada akan dilaksanakan dalam latihan tersebut. Sekaligus kita juga ingin memberikan gambaran kepada mereka bahwa tentara Indonesia juga hebat, tentara Indonesia juga cukup profesional, dan dia memiliki kemampuan yang terlatih, yang siap untuk melaksanakan tugas-tugas seperti mereka. Waktunya Pak, waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan nanti mereka akan datang nanti pada tanggal 28, main bodinya. Tentu ada prosedur yang harus diketahui bahwa mereka selama latihan di sini adalah melalui prosedur-prosedur yang sama. Karena ini direncanakan sudah hampir 1 tahun yang lalu, sehingga tentu kesiapan dalam mereka datang sudah disiapkan dengan imigrasi, kemudian ketentuan protokol kesehatan. Mereka juga harus dikarantina. Jadi nanti sudah kita siapkan karantina bagi mereka sesuai dengan ketentuan. Selama karantina dia tidak bisa berinteraksi dengan siapapun. Kemudian setelah itu, setelah dia yakin kalau mungkin nanti ada yang positif pun, kita sudah siapkan tempat isolasi tersendiri. Kalau nanti ditemukan ada yang mungkin positif, misalkan COVID-19. Nah, mudah-mudahan semuanya sudah siap, tidak ada permasalahan, sehingga nanti langsung kita bisa berinteraksi. Latihan diawali persiapan dari mulai tanggal 28 itu ada beberapa latihan persiapan di Mako Batalion Infanteri Raider 600 ini. Kemudian nanti ada latihan yang bersifat lapangan, yaitu langsung melaksanakan latihan sesuai dengan materi yang pelaksanaannya di Ambarawa. Dan perlu saya sampaikan bahwa selama latihan mereka tidak berinteraksi dengan masyarakat luas sama sekali. Mereka hanya berinteraksi dengan pelaku latihan, khususnya pelaku latihan dari Batalion Infanteri Raider 600 dan unsur-unsur pendukung pelatih dari Kodam 6 Bulawarman. Sehingga mereka ya memang latihan ini dikemas sedemikian rupa agar kita mendapatkan manfaat dari materi, tetapi juga tidak akan memberikan dampak yang lain terhadap masyarakat misalkan. Untuk dari US Army-nya berapa personil dan mereka akan membawa peralatan apa saja, Pak? Ya, US Army nanti kekuatannya kurang lebih khusus yang di wilayah Kodam 6 Bulawarman ini, di daerah Amburawang dan Balikpapan ini sejumlah 120 untuk pelaku. Kemudian pendukungnya kurang lebih sekitar 30 orang. Jadi total semuanya hampir 150 orang. Kemudian mereka nanti akan membawa kapal LCU yang nanti akan juga mendarat di kapal ini akan sebagian mendarat di pelabuhan Semayang ya, tapi hanya membawa perlengkapan. Prajuritnya nanti menggunakan pesawat turun lewat bandara Sepinggan Balikpapan. Ya, dan semuanya sudah divaksin semua. Baik, terima kasih. Ya. Oke.